banyak perubahan. Ya pengaruh banget, sangat berpengaruh. Jadi ya mungkin gak cuma di sini, kebetulan kan punya saudara juga, orang tua juga, itu juga sama sih mengalami penurunan omset. Jadi gak cuma di sini aja, Ada warteg yang lain juga gitu ya. banyak kok dari temen juga. Ya mungkin emang gak semua, tapi Iya. sebagian besar Sebagian besar, mengalami ya. Iya. penurunan. Soalnya kan juga banyak kantor yang libur, terus Benar-benar. banyak pedagang-pedagang yang pada tutup juga kan. Iya. Itu sangat mempengaruhi juga. Eh, Bayangkan, satu saja warteg tutup, sekitar 3 atau 4 orang tambahan pengangguran. Kalau ribuan warteg tutup, bayangkan berapa lagi pengangguran yang akan muncul di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel YouTube Bustami Narda. Saya mendoakan agar kita semua selalu sukses. Pada hari ini ada pemberitaan di liputan6.com berjudul ribuan warteg berpotensi gulung tikar. Pedagang minta evaluasi kebijakan ekonomi. Di sini memang kita melihat betapa saat ini semakin lesunya ekonomi kita. Daya beli semakin menurun. Dan ini kelihatannya berdampak sekali kepada para pedagang warteg di tanah air, yang selama ini warteg ini merupakan tempat makannya warga masyarakat secara umum, terutama sekali dari kelas menengah ke bawah, dan tidak tertutup juga potensinya untuk kelas menengah ke atas. Dan warteg itu terutama sekali di kota DKI Jakarta itu menjamur sungguh banyak sekali, dan itu biasanya selalu penuh. Sama dengan warung Padang atau rumah makan Padang, sama. Tapi yang diberitakan liputan6.com hari ini khusus mengenai warteg, itu ada ribuan warteg yang akan sangat berpotensi gulung tikar. Melihat kondisi ini, para pedagang warteg kelihatannya meminta kepada pemerintah agar pemerintah melakukan evaluasi ekonomi. Menurunnya omset warteg ini tentu dampak dari dilaksanakannya, terutama di kota Jakarta, PSBB diperketat. Ini pun dirasakan oleh
para pedagang warteg yang biasanya omsetnya agak bisa juga bergerak, tetapi sekarang makin menurun. Bahkan dalam pantauan kami di lapangan, ada malah beberapa warteg yang selama ini beroperasi sekarang sudah tutup. Jadi dalam hal ini, sebagaimana disampaikan oleh para pedagang warteg, memang pemerintah harus segera melakukan evaluasi ekonomi kembali. Kalau tidak, nanti yang kita takutkan makin hari perekonomian kita semakin anjlok ke bawah. Apalagi sekarang sudahlah kita dihimpit oleh wabah corona, datang lagi musibah, bencana alam, banjir, gempa bumi, longsor, pesawat jatuh, dan lain-lain. Sekarang warteg mungkin mewakili usaha-usaha lain di tanah air yang tampak dengan jelas menurunnya omset mereka, yang tampak dengan jelas melorotnya penghasilan mereka. Kalaulah warteg ini banyak yang tutup nanti, itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan berdampak lagi kepada penambahan pengangguran. Sebab warteg yang punya karyawan sudah jelas karyawannya kehilangan pekerjaan lagi. Sudah jelas. Karena itu keseriusan pihak pemerintah lagi-lagi sangat diharapkan mungkin oleh rakyat, tambah serius lagi, tambah fokus lagi mengevaluasi perekonomian kita, sehingga mana-mana strategi ekonomi yang telah dilakukan selama ini tapi tidak mempan, agar segera mencari solusi lain. Yang pasti rakyat tidak boleh menanggungkan derita himpitan ekonomi ini terlalu lama dan semakin menderita. Ini mungkin yang perlu kita pahami bersama, sehingga ketaatan masyarakat, ketaatan pedagang menjalankan protokol kesehatan selama ini. Kalau diminta agar jam 7 sudah tutup, mereka patuh jam 7 tutup. Tetapi kalau pembeli tidak ada, mau tak mau mereka terpaksa menyerah dengan menutup usahanya. Bayangkan, satu saja warteg tutup, sekitar 3 atau 4 orang tambahan pengangguran. Kalau ribuan warteg tutup, bayangkan berapa lagi pengangguran yang akan muncul di negeri ini. Mari kita bersama berdoa kepada Allah, semoga hal-hal yang kita alami sekarang ini cepat mendapatkan solusi, cepat menemukan jalan keluar, sehingga perekonomian kita segera bangkit.
kepada pedagang warteg, tentu kita mengharapkan agar jangan putus asa, selalu bangkit, dan selalu harus ada harapan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari sekarang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.